lagi, isi lagi, dijemur. Jadi, fermentasi itu apa ada bahan yang enggak sih, cuma didiamkan selama 14 jam. diamkan 14 jam itu Itu tuh kemarin. yang sekarang kan yang sekarang nih panen, terus dipulper, terus difermentasi tutup, di ember jangan ada sirkulasi udara. Pagi-pagi baru simpan untuk penjemuran. Oh, kalau yang habis dari proses Parema boleh dipulper Langsung dipulper. Oh, kirain teh dari pas Tapi bukannya bagus ditutup jadi panas semua. Bisa sih. Cuman biasanya kan pada yang balik-balik ini kan kita 2 jam sekali. Oh, udah saya Ya. Oke teman-teman, ini adalah tempat proses jemur. Dari habis tadi di pulper itu masuknya ke sini. Tapi sebelum dimasukin ke sini itu katanya 14 jam itu difermentasi dulu. Fermentasi itu kurang lebih artinya dibiarkan meditasi gitu, dia tuh 14 jam jangan diapa-apain. Itu kopi langsung dijemur. Jemurnya kayak gini. Nah, kalau jus misalnya, ini kan pengennya organik. Misalnya kalau kontak orang ITB yang dia tuh cuci panas untuk kota Andre ngasih resep untuk bikin selai. Jadi kita mesti nyediain ke orang yang datang langsung dibikin langsung jadi baru cuci gitu kan. Ya, alhamdulillah kita udah nggak pakai. Nice. Oke, semangat pagi semuanya, apa kabar? Seperti biasa, Mahkota Bumi Official hari ini mau jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol seru ya. Tentu saja di tempat kopi. Jadi hari ini kita lagi liputan all about coffee. Dan di samping saya sudah ada seorang yang sudah berurusan langsung dengan kopi dari mulai hulu ke hilir. Kita suruh dia kenalan sendiri deh. Silakan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dasin. Saya petani kopi dan kebetulan sekarang saya berada di
Cianjur di Kopi Cepu Gunung Gede. Saya di sini sebagai petani pengelola kebun di sini, prosesor juga di kebun Cianjur. Dan saya kalau kopi ini sih dari Cibulau kalau domisili, cuman sekarang lagi ada di Cianjur. Ya, mungkin sebetulnya ada cerita dan sejarah ya. Yang kayak tadi kan kopi itu cukupnya nggak cuma kimia sama fisika ya, matematika, kimia sama fisika. Tapi di situ juga kopi juga ada sejarah. Salah satu metode yang digunakan untuk cupping itu adalah sebutan sederhananya itu adalah tubruk. Dan tubruk sendiri itu sebenarnya balik lagi ke POC, ke kopi. Artinya itu tubruk sebetulnya. Tubruk. Jadi untuk disebut bahasa Inggris bisa. Bro itu seduh. bukan bro. Bukan bro. Tubruk. Jadi nah dari situ karena lidah di Indonesia seperti odading, jadi itu adalah bukan satu nama makanan, tapi itu adalah celetotan ya. Sama kayak tubruk lagi. Jadi tubruk itu minuman yang ada ampasnya, yang balak lah kalau kata orang Sunda mah, balak kotor banyak sampahnya. Makanan sampah. Kenapa ada tubruk? Nah dari situ ya kita narik ke sejarah proses Belanda menjajah Indonesia. Salah satu yang dijajah adalah rempahnya dari salah satu adalah komoditi kopi. Dan pada waktu itu menjadi di peradaban kopi di tahun berapa saya lupa itu sampai menjadi ada salah satu di Eropa dengan terkenalnya, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa yang menggunakan istilah itu Java Coffee. Itu tuh yang dari Cianjur. Itu salah satunya dari Cianjur. Bangga ya kita punya Cianjur. Saya akhirnya dari petani, memang basic petani kopi, akhirnya mau nggak mau mengikuti perkembangan dan sejarah, mengorek sejarah apa sih kopi, apa sih dunia kopi ini, dari mana sih dunia asalnya kopi ini. Begitu ketemu salah satu universitas ternama di Indonesia yang ada di Jogja. Kebetulan ada teman yang penggiat kopi juga dan memberikan pinjaman buku sejarah itu, dan salah satunya rupanya ada di Cianjur. Cuman di Cianjurnya bukan Cianjur Selatan, Cianjur Utara. Utara itu di sini. Ya. Cianjur Utara itu ada di posisinya tanaman kopinya itu ada di daerah di kaki Gunung Gede. Ya, di kaki Gunung Gede ada di Cianjur daerah sini dulunya. Terus dari Sukabumi, daerah Bumi apa gitu. Sama kalau di kawasan Bogor, di puncak itu ada di kawasan dulu itu PTPN 8 itu dulunya menurut sejarah, dan sempat menemukan ada bapak-bapak udah kakek udah sepuh itu kurang lebih saya tahun 2018 dulu masih saya nanya dulunya apa sih di sini tuh, kok kenapa saya menemukan ada pohon kopi kakek hutan ini. Dan indukannya saya pindahin ke kebun saya di Cibulau, dan dari situ dan kata si kakek itu bilang ini kopi itu dulu waktu aki kritik dia walana ngelak. Jadi saya namanya kopi teh walana bilangnya gitu. Senang kopi. Senang teh kopi itu lah walana teh melak di dieu teh. Sudah tumbuh atau emang ditanam sama mereka? Ditanam sama mereka. Jadi bibitnya? Mereka bawa dari kalau nggak salah dari Kenya. Dari jadi ada peradaban perdagangan VOC itu kan kesana kesini, dan akhirnya Belanda ditawarin untuk nanam. Dan Belanda juga sebelum nanam di Indonesia itu kan nanam di Amsterdam, sedangkan ketiganya kan tidak menggunakan. Jadi yang cocok di Indonesia. Dan pertama ditanam itu kalau di sejarah ya, terbanyak sih versinya kopi ini itu ditanam di Tangerang. Nah di Tangerang karena nggak cocok karena terlalu rendah. Dulu bukan Tangerang, masih Batavia. Tuh. Di salah satunya adalah ke
kawasan kaki Gunung Gede, baru nyebar ke daerah-daerah lain. Karena yang paling dekat ke Tanjung Priuk. Akses laut ya kalau dulu ya, kalau perdagangan gitu. Dari situ. Tapi adanya kopi di daerah sini itu sudah dari dulu ada atau dibuka oleh pemilik perusahaan ini lalu baru ditanami? Kalau yang di sini ini baru ya dirintis sama pemilik perusahaan di sini. Kebetulan saya karena saya yang dari itu jadi kepala divisi tanaman kopi, penanggung jawab segalanya. Dan saya sebagai penanggung jawab di lapangan sehari-hari. Ya justru yang Cianjur sendiri, yang kaki Gunung Gede sendiri di sini jarang yang budidaya kopi. Jadi baru-baru lagi karena prinsip masyarakat di sini itu bukan ke kopi, tapi lebih ke kopi, ke sayuran. Iya. Karena memang itu juga cocok Ya, ya. karena cocok ke dataran tinggi kebetulan. Memang kalau ke budidaya kopi yang memang buat masyarakat yang awam yang tidak begitu memahami budidaya perkebunan kopi ya. Kalau kopi itu maksudnya perkebunan bukan tanaman berat. Nah itu mereka ya karena tadi itu dari biji, dari penyemaian sampai ke jangan ada dari penyemaian, dari penanaman, nanam sampai ke produksi itu kurang lebih 2 sampai 3 tahun buat di Arabica. Sedangkan Robusta itu bisa 4 sampai 5 tahun baru produksi. Oh, lebih lama. Lebih lama. Kenapa? Karena pertumbuhan juga ya perbedaan. Jadi ada perbedaannya di situ. Nah dari situ kita di sini di Kopi Cepu Gunung Gede sini lewat perusahaan ini kita sama-sama ke depannya, kita juga ke depannya pengen berkolaborasi dengan masyarakat lokal yang mereka ada tanaman kopi, dan kita udah membangun jaringan kopi, ada di daerah Pacet, ada di daerah Ciloto. Itu ke depannya Enggak, nanti kalau boleh tahu kopinya nanti pakai gula apa? Oh, dipajang dulu nggak? Apa Nanti nanti? langsung Oh iya, lanjut aja nggak apa-apa. lanjut aja. jadi Nah, potong. dari situ kita membangun jaringan. Kedepannya harapannya ya support sama pemerintah. Ya mohon maaf di sini ada yang saya lihat beberapa lahan yang dalam status milik KTPN, mungkin kedepannya pemerintah Kabupaten Cianjur bisa mengajak untuk bekerjasama dengan pemerintahan pusat yang mengelola BUMN perkebunan, mengajukan bahwa area yang tidak produktif tehnya bisa dikelola dengan kopi, untuk mengangkat sejarah juga. Karena sejarah kopi Cianjur itu banyak yang bilang, banyak versi juga sebetulnya ya, itu diawali dari Cianjur Utara. Jadi Cianjur Selatan memang di area lebih ke Bandung ya, ke Jakarta yang lebih. Jadi dari kalau Cianjur Selatan itu memang banyak kopi, sama dengan pegunungan dingin, karang dingin. Oh bisa, Cianjur Selatan juga bukan cuma kaum aja berarti? Bukan kaum, jadi ada di Campaka, di Kapoka, sampai ke Ciwidey ke sana, tentunya itu ada kopi juga dan lumayan bagus juga. Namun yang saya tahu sampai saat ini itu masuk kopinya ke Bandung. Iya, jadi sama pengumpul di Bandung diambil. Jadi udah nggak branding Cianjur lagi. Iya, karena mungkin akses jalan lebih Dekat ke Bandung. Harapannya ke depannya lewat tayangan ini semuanya bisa bersatu. Yuk kita bangun Cianjur sama-sama gitu ya. Walaupun secara domisili kegiatan sehari-hari bahkan saya di Bogor, Cianjur, Bogor dan Sukabumi ini tidak jauh dari dunia kopi sebetulnya. Kalau mengangkat sejarah, jadi bukan hanya sejarah tapi ada nilai devisa pertanian lah. Mungkin itu yang saya kenal ya. Ada devisa pertanian juga yang bisa mengangkat ekonomi dan mengangkat daerah gitu. Jadi kebanggaan juga gitu. Bukan hanya kebetulan sekarang kopi lagi booming, tapi emang kebutuhan kopi konsumsi dunia ya emang lagi banyak tuh. Melihat lahan-lahan
banyak yang terlantar, hanya jadi semak belukar yang dia ada beberapa ketinggian. Dan kopi ini sifatnya ada konservasi, jadi nanam kopi itu nggak usah sembarangan. Asal nanam di lahan terbuka itu nggak bisa. Harus dicek dulu, harus ada naungannya. Naungannya bisa pakai MPT, secara tidak langsung juga kita menghijaukan lagi alam, tapi kita juga saling menguntungkan. Hutannya hijau lagi atau lingkungannya hijau lagi, kebunnya banyak tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman tinggi, nilai konservasinya juga terangkat, tapi dari sisi lain ekonominya juga terangkat. Salah satunya metode yang digunakan oleh saya dan kakak saya, Kang Bibono Kamyono di Kopi Cibulao di Puncak Bogor, itu kita mengutamakan konservasi. Tapi yang harus dikonservasikan itu adalah bukan hutannya kalau menurut saya ya, tapi adalah masyarakatnya melalui pola pikir dan SDM. Salah satunya masyarakatnya untuk petaninya kita konservasi. Ayo kita pelan-pelan belajar menanam kopi. Bisa selainnya ada horti. Dan kedepannya kita bisa angkat SDM apa? Anak-anak petani yang yang mungkin saat ini putus sekolah, kedepannya bisa sebagai peracik kopi, jadi barista gitu, atau bisa angkat nambah ruang bisnis juga gitu. Tidak menutup kemungkinan petani-petani punya kafe sendiri. Punya harapan. Luar biasa, itu harapan yang paling sempurna sebetulnya ya, mulai dari hulu ke hilir itu bisa dikerjain sama siapapun. Terus yang bikin saya penasaran tadi pernah disinggung sama A bahwa kopi itu mulai dari daun, cangkang sampai biji. Ya, itu ada fungsinya masing-masing. Bisa digunakan. Jadi dulu itu di Indonesia udah ada teh, zaman Belanda. Balik lagi sejarah ya. Ya. Pucuk masyarakat lokal baik di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, doyan di Jawa Timur ya, dulu itu jadi pucuk kopi itu dibikin teh atau yang disebut kakao. Apa tuh? Dari pucuk teh. Gakoan kopi. Jadi dicampur gitu. Jadi dulu itu masyarakat lokal kalau pengen teh, karena kan kalau tehnya nggak boleh dipetikin karena ada yang pengelolanya itu penjajah ya waktu itu. Nah itu ya akhirnya saking kreatifnya di Indonesia, masyarakat Indonesia memang ditakdirkan alhamdulillah kreatif, inovatif sebetulnya orang-orang dulu itu mereka ini ngambil pucuknya itu dibikin teh, dikeringkan seperti teh giles kampungnya biasanya. Berarti tanaman kopi sendiri bisa dibikin untuk teh juga? Bisa dibikin daunnya. Jadi ada istilah tuh, ada tubruk di kopi yang saya temukan itu. Tubruk itu adalah, jadi gini, kenapa ada nyuruh tubruk ya? Tubruk itu, jadi ada salah satu mandor perkebunan orang Belanda, namanya tuh Bos Van siapa gitu saya lupa lagi. Nah, dan si bos ini terkenal dengan kejam, dengan kerja ruginya. Terus masyarakat lokal kalau ada orang, ada mandornya datang karena terkenal dengan kejam, awas bos datang. Makanya sebenarnya saya suka agak tersinggung gitu ya. Kalau ada orang tuh ini ada bos datang nih. Padahal bos itu adalah orang kejam. Yang bingung. Jadi bisa disangka ya bos kejam. Nah, padahal nah dari sini, dari kopi alhamdulillah saya jadi tahu beberapa apa sih bos, apa sih tubruk, apa sih ada makanan lagi odadi, bahkan sampai istilah di Jawa Timur tuh ada istilah sebutan yang ada yang beranggapan kasar, ada yang beranggapan itu seperti janco gitu kan. Janco itu adalah nama teng kan sebetulnya. Nama apa? Teng baja. Teng baja. Jadi janco. Tulisannya Dijuanco. Itu bahasa Belanda. Teng Belanda. Teng baja milik Belanda. Nah, itu jarang yang tahu. Dan kayak tadi kita balik penyembuhan ada tubruk, ada apa, dan rekomendasinya apa gitu. Arabica, robusta, pahit atau enggak, asam, enggak. Yang penting satu kayak tadi. Nah, teman-teman, ini ada kolaborasi antara Mahkota Bumi dengan kopi dan kulit kopinya yang disebut dengan kaskara. Sana 2000-an tuh masih ada. Biasanya warnanya teh pink. Biasanya. Nah, itu teh buah cerme, cenah. Cerme warna pink. Kita cobain pakai gula ya.
Nah ini teh unik juga sih, saya juga suka karena rasanya nggak usah pakai gula juga, rasanya juga enak. Iya. Terus hampir kayak minum teh jasmine. Ya. Jadi di sini kayak ada fermentasi apel sedikitnya. Ya gitu. Ya, apel, jasmine. Sepet-sepetnya kayak apel ke jasmine. Kalau udah dikasih gula itu kayak asam Jawa. Ya, pasti asamnya mesti keluar. Ya, Pak. Nggak, saya suka Sampai natural. natural. Nah, jadi kalau kopi itu kalau pakai gula pasir itu yang bikin asam lambung sebetulnya gula pasirnya. Banyak orang nggak tahu ya. Iya, Tapi emang akhirnya suka menghindari jadi menghindari. Terus daripada. ada yang bilang lagi Arabica asam itu bikin asam lambung, mending robusta aja. Padahal sebetulnya kalau asam lambung mah yang penting satu, sebelum kopi yang baik gitu ya, kopi spesial di atas premium itu satu, usahakan pagi itu udah sarapan atau mini atau misalkan makan apapun yang perut terisi lah. Nah, ada terisi dulu. Rata-rata kalau orang kita mah minum kopi langsung Minum kalau langsung. itu yang bikin jadi Sebenarnya kenapa ada hasil sharing beberapa temen ya di Jogja, di Pekalongan, bahkan kemarin baru-baru di Bandung. Kalau kita ini sebenarnya budaya ini budaya mana sih? ya. Kalau yang di kafe-kafe itu, kalau yang saya amatin itu sebenarnya budaya Eropa. Jadi ada macam-macam seduhannya. Jadi kalau budaya di Indonesia tuh ngopi yang ada ampasnya, ada tubruk, Ya. kopi tubruk itu. Ya. Karena emang bukan karena salah satu dulu emang harus diminum kopi itu ya. Emang tujuannya kenapa sih dulu harus kopi tubruk gitu ya? Itu tujuannya ibaratnya meracuni, biar tidak suka sama kopi yang premium, yang spesial ini, yang sekarang digandumi. Jadi biar nggak tahu rasa kopi yang enak. Jadi dibuatlah, terus disangrainya gosong, digilingnya juga dulu mah pakai ada batu besar, udah digerus pakai batu, udah Jadi, diseduh sama itunya sama kulit-kulitnya sama jangan. kulit-kulitnya. Jadi, supaya mikirnya kopi itu nggak Enggak enak. enak. Jadi tubruk itu perintah dari orang Dari Belanda. si bos itu Tubruk dia, gitu. si mandor perkebunan kopi itu namanya Pak Bos Van itu. Bos Van Bos Van siapa itu orang Belanda kan? sambil marah-marah. Sambil gitu. marah-marah dan Itu terkenal ya? dengan kejam. Itu yang untuk diminum Itu gitu. itu yang tukang penuh minum, itu yang tukang seduh. Jadi bukan yang ini. Itu tuh akhirnya diplesetin namanya jadi tubruk. Atau Bukan diplesetin, jadi terdengarnya terdengarnya sama orang kerja Indonesia. Indonesia itu eh, kopi tubruk. orang kopi tubruk. Jadi tubruk, Ya. tubruk. Padahal bukan tubruk, tapi tubruk. Tubruk Untuk seduh. untuk diseduh. Ini untuk kamu seduh. Tujuannya itu, bilangnya gitu. Nah, si bos ini karena orang Indonesia mah ya kadang-kadang kayak Bogor aja kan bukan Bogor, Buitenjol. Buitenjol. Jadinya Bogor. Iya. Pokoknya tahna rada hese lah gitu lah kayak wala nama. Ada daging apa tadi? Kebawa terus. Odading teh kalau nggak salah mah makanan apa gitu. Itu dari Belanda juga. Nah, orang Belanda tuh bukan bilang odading, tapi apa gitu. Saya tuh lupa. Kedengarannya odading. Kalau saya pernah dengar dawegan. Daugan, degan, degan. Oh, Nah, degan. daugan atau degan. Oh, bukan dawegan. Bukan. Jadi Bawa turun ke bawah. jadi kayak daugan, benar kayak daugan. Bukan bahasanya kan degan sebetulnya, bukan daugan. Karena di Indonesia jadi daugan, di Sunda jadi daugan, di Jawa jadi degan, gitu kan. Nah, itu tuh sama si itu tuh karena minum perbekalan minumnya habis, ada kelapa muda, suruh nembak maksudnya. Tembak itu degan. Oh, degan senjata. Degan. Oh. Tembak itu maksudnya si kelapa muda itu supaya jatuh dan bisa diminum. Padahal ternyata terdengarnya jadi dawegan. Dawegan. Unik ya. Ya, itulah berterima kasih juga ya, dan tidak tahu jadi tahu. Iya. Dari sejarah jadi nilai histori sendiri, jadi market sendiri. Ya kedepannya harapannya bisa kolaborasi, bahkan sebenarnya
kopi ini bisa dikolaborasikan dengan gula aren dan sampur. Jadi gegetuk, ngopi jeung gegetuk. Itu maksudnya lain ieu mah kopi disangrai jeung sampur, kadeh ulah salah. Tapi Dan ngopinya di kaki gunung gede. Gunung Gede. Mantap. Itu ada rencana yang kita mau buka di sini untuk kafe ya. insya Allah Kedepannya. kedepannya di sini Iya. bikin gerai juga, bikin shelter kopi juga lah kedepannya harapan. Semoga lancar. Semoganya dari pihak jadi gerai jadi tempat edukasi semua pihak di sini, baik dari pemerintahan swasta atau dari negeri bisa menjadi satu percontohan, Iya. bisa memajukan kopi Cianjur, bisa memajukan kopi Indonesia, kopi Jawa Barat, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kita di juga sini. kan ini. Ini kan dari berbagai jenis tadi ya, saya ngobrol sejak dari pembibitan sampai ke sortir tadi, terdengar tuh ada Arabica, Robusta, kemudian dari masing-masingnya tuh ada anak turunannya. Boleh nggak disinggung sedikit buat edukasi kepada teman-teman di Mahkota Bumi Official? Seperti Arabica ya, itu beberapa varietas. Jadi Arabica itu ada macam-macam, ada Limes, P88, Sigara Rutang, dan banyak lagi, ada Typica, ada Gesia. Biasanya varietas emang di setiap varietas tersebut ada keunggulan cita rasa yang khas tersendiri. Terus kalau di Robusta juga ada beberapa klon, Tebu Sari apa gitu kan. Itu juga banyak ya. Cuman keunggulannya di Arabica itu satu blok kebun itu, misalkan satu hamparan ada 5 hektar, satu plot itu bisa cuma dengan satu varietas. Misalkan dengan Arabica, Sigara Rutang udah bisa jadi single varietas. Nah kalau di Robusta sendiri itu nggak bisa karena pembuahan Robusta sendiri itu serbuk sari, jadi kawin silang. Oh. Terus tadi cara apa namanya pas waktu penjemuran, kemudian dari mulai ada yang full wash, ada natural, itu boleh juga disampaikan. Oh ya, kalau full wash itu biasanya kita dicuci ya, di fermentasi semalam, dicuci di lendirnya. Tujuannya apa sih? Sebenarnya lebih ke cepat pengeringan, pengeringannya lebih cepat. Terus kalau honey itu juga tidak terlalu lama. Kalau misalkan natural itu biasanya sampai 35 hari, Iya. kalau honey itu biasanya cuma 3 minggu. Kalau full wash itu bisa dipercepat cuma 2 minggu. Berarti Tapi harganya juga beda-beda ya. Tapi misalkan kopi dijemur terlalu cepat, misalkan dalam waktu seminggu dari panen hingga di haler bisa cuma 1 minggu, itu juga over, nggak enak juga ke kopinya. Oh, tetap ya ada proses stabil yang distabilkan dan SOP yang jelas gitu Iya. untuk masing-masingnya. Terus tadi sempat dibahas ada yellow, kemudian black, sama Itu biasanya tergantung pas terik matahari siang pas berjemurannya. Kadang-kadang tinggal bisa ditentukan juga, kita bisa bikin black honey nggak bisa gitu, bikin yellow juga nggak bisa. Itu nuansa alam. nuansa alamnya. Terus banyak juga kan kayak wine, kayak sekarang ada agro, kayak macam-macam lah dari proses sekarang. Itu tidak bisa dipelajari dalam waktu 1 hari, teman-teman, ternyata banyak banget pelajaran di kopi. Dia ada proses sendiri, harus diulang-ulang, dari dicatat sampai harus bisa di luar Di luar kepala. Jujur aja sudah 3 kali kesini, itu nggak pernah ada bosennya untuk terus bertanya ini apa, dan itu masih belum hafal. Ya belum, ini saya tunggu next time. Oke. Apa tadi Mahkota Bumi Official itu saya tunggu di Cibulau. warung kopi saya, Yes, di mantap. warkop saya di Cibulau, di Tabesan di sana. Penyeduhan kopi mulai di hilir di bisnis kafenya seperti apa, seperti itu. Dan bisa dilihat Sabtu Minggu, karena kalau Sabtu Minggu itu kebetulan rame, dan saya juga mengelola jalur sepeda gunung pada hari Jumat ya di sana. Jadi ada keuntungan apa aja sih kalau dikelola dengan baik di komunitas masyarakatnya, dari kelompok tani ya. Kopi itu bisa menghasilkan apa aja sih yang dibutuhkan. Di sana ada semuanya. Alhamdulillah di sana udah membangun, ada bikeparknya, jalur sepedanya di area kebun kopi, ada kafenya, terus ada juga edukasi kopinya, ada juga tempat campnya, Kayaknya juga. ada Wah, teman-teman seru ya.
Ini di tempat di hulunya itu udah berbagai macam kita dapat pelajaran. Nanti di hilirnya ya ini sebetulnya punya kelas kopi juga bagi teman-teman yang pengen banget bisa jadi barista. Ya. Ada pelatihan khusus, mau itu private mau itu langsung datang ke sana. Bocorannya sih kalau datang ke sana gratis. Ya. Jadi kalau saya emang kalau kelas barista belum tepat ya. Mungkin kalau saya lebih sharing tentang dunia seduhan ke brewer ya. Iya. Jadi apa yang saya tahu tentang penyeduhan kopi, tata cara penyeduhan kopi ala kafe, ala kopi shop, kebetulan saya pelajarin juga. Jadi saya tuh orang yang tidak betul sebetulnya, saya terlalu serakah. Tidak betul. Terlalu serakah. Jadi dari hulu sampai hilir saya kerjain, saya harus tahu semua. Tapi itu sebetulnya jadi tuntutan. Iya. Apa fokus saya di mana? Iya Nah, betul. dari situ ya kebetulan kopi Cibulau ya kalau saya. Ada Instagram juga @kopi-cibulau. Nah, ikut juga. Saya di sana kebetulan kalau buka kelas bukan, tapi saya sharing bareng sama anak-anak petani untuk sekolah karena saya ngerasain tidak sekolah, tapi saya alhamdulillah saya dapatkannya dari Allah, ada yang rekan dan ada guru yang mau ngajarin saya belajar dulu, dan akhirnya saya bisa mengeluarkan lanjutin apa sih itu tentang brewer atau istilah mungkin bisa dibilang barista gitu ya. Iya. Ya kan tadi itu grup itu tuh brew. Sekarang kalau brewer itu berarti orangnya yang nyeduhnya. Jadi ke brewer gitu. Jadi memang yang datang ke sana mau kopi, monggo, tergantung saya. Kalau saya lihat dari basicnya dulu. Atau nantinya jatuhnya akan seleksi alam. Kalau misalkan mereka yang suka dan memang jatuh cinta, ada keinginan untuk apa ya, dia pengen menjiwai, dia pengen menjadi pengusaha atau jadi seorang profesional barista, jatuhnya nanti kesananya lebih ke seleksi alam. Iya, karena memang pekerjaan itu harus sesuatu yang kita cintai, jadi lebih ringan. Love your job, job your love. Gitu coba. Oke, nanti biar penasaran jangan dibahas sekarang. Nanti kita akan main di Cibulau untuk konten berikutnya. Dan hari ini kita terima kasih banyak untuk dari proses dari hulu ini. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa bertandang ke sana untuk meliput tentang bagaimana proses di hilirnya. Nuhun pisan. Kapok. Ya, insya Allah tentu kita akan kapok dan selalu belajar dengan sabar. Ya teman-teman Mahkota Bumi Official, terima kasih untuk selalu setia dengan kami. Semoga selalu mendapatkan pelajaran yang berharga dari setiap sesi yang kita sajikan. Jangan lupa setelah nonton video ini di like, kemudian komen, share, dan subscribe.